teman-teman Story Nema, udah boker. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nurutin balsumers yang minta didongengin film yang berjudul Midnight Sun yang rilis tahun 2006 kemarin. Tanpa basa-basi, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Pada suatu subuh tapi gak ada yang azan, ada seorang dedek gemes yang lagi sandaran di jendela. Dedek gemes ini berusia 16 tahun dan bernama Kaoru Amane. Saat itu Kaoru ngeliat ada beberapa cowok yang membawa papan selancar lagi nongkrong di depan halte. Nah, pas matahari mulai terbit dan para begundal itu cabut, Kaoru mulai nutup tirainya dan bersiap buat tidur. Lalu pas matahari udah tenggelam, terlihat ketek putih Kaoru yang gak ada bulu sama sekali itu mencuat. Saat itu Kaoru tinggal bareng sama bapak ibunya. Dia adalah anak tunggal dari pasangan itu. Abis makan malam, Kaoru berencana buat pergi. Terus ibunya ngingetin kalau Kaoru harus pulang sebelum matahari terbit, yaitu jam 4 subuh. Sambil ngebawa gitarnya, Kaoru mulai jalan menuju ke stasiun. Abis itu Kaoru mulai nyalain lilin dan mainin gitarnya. Terus nyanyiin lagu yang diciptainya sendiri di situ. Gak diduga, ternyata di dekat situ ada polisi yang lagi patroli, men. Polisi yang muda heran dong, ngapain jam segini cewek muda nongkrong sendirian di stasiun. Lalu dia berinisiatif buat nyuruh Kaoru pulang. Tapi rekannya yang udah tua itu bilang kalau orang tuanya telah ngejelasin kalau Kaoru punya semacam alergi pada kulit, men, yaitu Xeroderma pigmentosum. Itu adalah sebuah penyakit kulit langka yang bisa membuat penderitanya meninggal kalau terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jadi itulah alasannya kenapa Kaoru selalu tidur di siang hari dan malamnya nongkrong di situ. Selesai nyanyi, Kaoru nyamperin halte yang biasanya jadi tempat nongkrong cowok pembawa papan selancar. Kaoru lalu iseng mindahin rambu jalan ke sisi yang lainnya. Paginya Kaoru senyum-senyum sendiri tuh pas ngeliat cowok itu heran. Cie. Nah, pas hari udah malam, Kaoru ditemenin temennya yang bernama Misaki nongkrong di stasiun. Gak diduga, cowok yang biasanya ada di halte tiba-tiba aja nongol, men. Dalam diam, Kaoru memandangi pria itu bagaikan seekor babi yang kelaparan. Tanpa sadar, Kaoru mulai berlari mengejar pria itu seperti babi yang menikmati santapan di malam hari. Dan gak pakai basa-basi, Kaoru langsung ngenalin dirinya, ngasih tahu umurnya, ngasih tahu kalau dia saat ini gak punya pacar. Belum selesai nyocosnya, Misaki langsung ngajak Kaoru buat pergi dari situ dan cowok itu pun kebingungan. Pas sampai rumah, Misaki ngejelasin kalau dia telah nyelamatin Kaoru karena Misaki ngerasa kalau cowok itu akan menolaknya. Dan ternyata cowok itu satu sekolah sama Misaki, cuman Misaki gak terlalu kenal sama cowok itu. Misaki yang ngeliat Kaoru sangat penasaran sama tuh cowok. Dia berjanji akan nyari tahu siapa sebenarnya cowok itu. Di keesokan harinya, Misaki ternyata udah merekam kegiatan cowok itu di sekolah, men. Cowok itu bernama Fujishiro Kouji. Fuji adalah cowok yang konyol, selengean, suka tidur di kelas, suka ngerjain teman-temannya. Cuman ngeliat rekaman itu aja, Kaoru sangat senang, men. Karena bisa tahu ngapain aja Fuji selama di sekolah. Subuhnya, Kaoru nongkrong bentar di halte sambil liatin rekaman kegiatan Fuji. Habis itu, Kaoru langsung ngambil gitarnya dan nyanyi di situ. Gak selang beberapa lama, Kaoru dikejutkan sama Fuji yang terdiam, terpaku, terpesona, tertegun, tercengang, terheran-heran sama pesona yang dipancarkan Kaoru. Fuji lalu nanya lagu yang barusan Kaoru nyanyiin. Ternyata lagu barusan itu baru aja diciptain sama Kaoru, men. Habis basa-basi bentar, alarm Kaoru bunyi, dia pun langsung pamitan. Karena pertemuan pertama gak ada kesan, Fuji lalu janji ke Kaoru kalau dia akan ngeliat penampilan Kaoru di stasiun. Besok malamnya, tempat yang biasanya digunakan Kaoru buat nyanyi dipakai orang lain, men. Fuji lalu nyaranin Kaoru buat nyari tempat lain buat nyanyi. Kaoru bilang, "Heeh, Mas."
Pas udah nyampe di lokasi, gak diduga ternyata banyak orang-orang yang seneng sama lagu yang dimainin sama Kaoru, men. Sampai-sampai ada home bandnya juga loh. Habis konser kecil-kecilan, Fuji lalu ngajak Kaoru ke pantai buat nikmatin suasana di malam itu. Nah, di situ ujuk-ujuk Fujinya langsung ngenalin dirinya sama seperti yang dilakuin Kaoru dulu. Fuji juga ngajak Kaoru buat ngeliat matahari terbit bareng. Lagi-lagi alarm Kaoru bunyi, men. Dengan terburu-buru, Kaoru pun pamitan pulang tanpa ngejelasin apa-apa ke Fuji. Pas nyampe di tangga depan gang, Kaoru langsung turun dan berlari secepat mungkin menuju rumah. Terlihat matahari yang mulai memancarkan sinarnya. Kaoru terus berlari dan berlari hingga masuk ke dalam rumah. Fuji yang kebingungan dan gak tahu apa-apa akhirnya ninggalin gitar Kaoru di depan rumah. Pas banget ketika Fuji mau pulang, orang tua Kaoru dan Misaki nongol. Mereka khawatir karena Kaoru gak pulang. Akhirnya mereka lega karena Fuji bilang kalau Kaoru udah ada di rumahnya. Fuji yang heran sama mereka semua nanya dong. Tapi orang tua Kaoru langsung membawanya ke rumah sakit. Untung aja dokter bilang kalau keadaan Kaoru aman, men. Dalam perjalanan pulang, Kaoru bilang kalau dia nggak akan nemuin Fuji lagi karena Kaoru ngerasa Fuji nggak akan menyukainya lagi. Fuji masih punya masa depan yang harus dia raih, sedangkan Kaoru nggak punya masa depan yang sama dengan Fuji, di mana Kaoru paham kalau penyakitnya itu nggak akan bisa disembuhin. Ngelihat putrinya seperti itu, orang tua Kaoru cuma terdiam membisu, men. Sejak kejadian itu, setiap hari Kaoru hanya mengurung dirinya di dalam kamar. Fuji pun gak nemuin Kaoru lagi di stasiun. Akhirnya, Fuji nyamperin Kaoru di rumahnya. Fuji sangat menyayangkan suara merdu Kaoru. Fuji pengen semua orang ngedengerin suara merdu Kaoru. Namun, di situ Kaoru malah nyuruh Fuji buat gak nyariin dia lagi, karena Fuji gak akan dapat apa-apa kalau terus-terusan bersama Kaoru. Besoknya, Fuji ngejual papan selancarnya dan mulai bekerja ngebersihin kapal-kapal. Hari demi hari, Fuji bekerja dengan keras. Sampai akhirnya, di suatu malam, ayah dan ibu Kaoru mengadakan makan malam bareng. Misaki juga ikut tuh, dan yang bikin Kaoru shock, ternyata Fuji juga ikutan, men. Jadi, si Fuji ini diundang oleh ayahnya karena mereka khawatir sama Kaoru yang tiap hari selalu kelihatan penat gitu, men. Gak lama, Fuji nyamperin Kaoru, terus ngasih selebaran pamflet harga sebuah rekaman studio. Ternyata, Fuji sangat ingin Kaoru merekam lagu Goodbye Days yang dia ciptakan agar bisa mendengarkan lagu itu kapanpun dan dimanapun. Fuji bahkan udah ngumpulin duit dengan bekerja paruh waktu demi membiayai seluruh rekaman yang emang terbilang sangat mahal di masa itu. Fuji juga berencana akan memasarkan lagu itu ke radio hingga ke stasiun TV supaya Kaoru bisa jadi seorang bintang. Seketika, Kaoru pun menuruti niat Fuji itu dengan penuh perasaan haru, men. Sekelarnya makan malam, mereka berdua pun berjalan bersama. Di tengah perjalanan, Fuji bilang kalau dia akan selalu menemani setiap malamnya Kaoru. Yang jelas, Fuji menerima dengan ikhlas keadaan penyakit yang diderita oleh Kaoru. Tentu saja, Kaoru nangis, men. Lagi-lagi, dia merasa terharu bahagia karena orang yang dia sukai ternyata bisa nerima apapun keadaannya. Melihat Kaoru menangis, Fuji berusaha menghibur dan membuat Kaoru tersenyum. Hingga akhirnya mereka pun berpelukan. Singkat cerita, di lain hari, Kaoru berusaha menyempurnakan lagu ciptaannya, tetapi secara tiba-tiba, dia merasa tangan kirinya mulai tidak berfungsi dengan normal. Dia terus berusaha bermain gitar, tetapi apa daya, tangannya tetap nggak bisa dia gunain. Karena keadaan itu, Kaoru akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit. Dan dari hasil pemeriksaan dokter, diketahui kalau sistem otak Kaoru mulai berubah. Gejala penyakitnya udah mulai terlihat. Dalam waktu dekat, tubuhnya perlahan akan lumpuh, dan setelah itu bisa dikatakan Kaoru akan meninggal. Ngedengar itu, sang ayah benar-benar terguncang, men. Dia nangis sejadi-jadinya mengetahui keadaan anaknya yang gak lama lagi akan meninggal. Sang ayah masih gak percaya mengapa anak semata wayangnya harus menderita penyakit ini dari Kaoru masih kecil.
Di lain hari, Fuji pun mengunjungi Kaoru di rumahnya. Dia bermaksud melihat keadaan Kaoru yang tangannya mulai lumpuh. Di sana, dia juga melihat ruangan di mana Kaoru sering melihat dirinya di seberang jalan. Kaoru bercerita, saat pertama kali dia melihat Fuji, saat itu Fuji sedang terpana dengan papan selancar yang berada di seberang jalan. Saking tertariknya, Fuji berusaha menyentuhnya. Bahkan dia mencoba berselancar di papan tersebut, sampai akhirnya aksi konyolnya itu dipergoki pemilik asli papan itu. Otomatis, Fuji meminta maaf dong. Tapi karena hal itulah, Fuji akhirnya termotivasi dan membeli papan selancarnya sendiri. Terus dipamerin ke sahabat-sahabatnya. Ngelihat kekonyolan aksi Fuji itulah, Kaoru pun senyum-senyum sendiri tuh di atas itu. Itulah pertama kalinya Kaoru tertarik kepada Fuji. Gak lama, Fuji pun izin pamit untuk pulang. Pas udah mau pergi, Kaoru bilang ke Fuji walaupun gak bisa lagi bermain gitar, dia berjanji kalau dia akan penyanyi untuk Fuji. Ngedengar hal itu, Fuji terlihat sangat bahagia, men. Tapi di balik wajah bahagianya, Fuji sangat sedih hingga meneteskan air mata melihat keadaan Kaoru, seolah dia mengetahui akhir yang akan terjadi nanti. Singkat cerita, akhirnya Kaoru pun pergi ke studio rekaman bersama orang tuanya, Fuji dan Misaki. Setibanya di sana, Kaoru melarang mereka untuk mendengarkan proses rekaman karena dia ingin mereka mendengar lagunya itu setelah proses mixing lagunya selesai. Dan tibalah Kaoru mulai melakukan rekaman. Sedangkan di luar, mereka sangat gusar menunggu Kaoru selesai rekaman karena mereka tetap gak bisa mendengar apapun dari luar. Di sisi lain, Kaoru bernyanyi dengan penuh penghayatan dan begitu tulus menyanyikan lagu ciptanya itu. Bahkan, para anggota band yang mengiringinya sangat mengapresiasi karya Kaoru, sehingga Kaoru pun terlihat begitu bahagia, men. Setelah itu, kita pun dibawa ke sebuah pantai di tepi laut. Di bawah teriknya mentari yang begitu hangat, terlihat seorang gadis yang duduk di atas kursi roda dengan mengenakan pakaian pelindung. Yang ternyata itu adalah Kaoru. Saat itu, penyakitnya telah mencapai tahap di mana tubuhnya akan lumpuh. Asal kalian tahu nih, men, tujuan Kaoru di sana hanya untuk melihat Fuji berselancar di siang hari. Hari itu, dia juga ditemani oleh kedua orang tuanya. Dia begitu menikmati sinar mentari dan momen indah bersama orang-orang yang dicintainya. Saat itu, dia bertekad untuk terus berusaha bertahan hidup. Dia akan berusaha dengan segenap kemampuannya. Mendengar itu, ayahnya hanya mampu menahan air matanya. Lalu, dengan langkah yang tertatih, Kaoru berusaha mendekat ke arah Fuji yang baru aja selesai berselancar. Lucunya, Kaoru masih sempat memberikan cubitan sayang ke pipi Fuji sambil menyuguhkan senyum senja yang mempesona. Namun, pada akhirnya, hal yang ditakutkan pun terjadi. Saat itu adalah senja terakhir bagi Kaoru, karena Kaoru meninggal akibat dari penyakitnya itu. Peti jenazahnya pun dipenuhi dengan bunga matahari yang indah, karena Kaoru telah memberikan cahaya kenangan yang indah untuk orang-orang yang dia tinggalkan. Ketika matahari terbenam di kala itu, Fuji mengingat semua kenangannya bersama Kaoru. Dia pun mulai memutar lagu yang diciptakan oleh Kaoru, yaitu lagu Goodbye Days yang berarti Selamat Tinggal Hari-Hariku. Lagu yang Kaoru ciptakan setelah bertemu dengan Fuji. Lagu yang begitu indah, yang membuat semua orang yang mendengarkannya pun merasa sangat bahagia. Dan seperti yang dikatakan Fuji, bahwa dia akan membuat Kaoru terkenal di radio, di televisi, dan di telinga masyarakat. Kenapa akhir-akhir ini isinya film mewek semua ya? Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu, karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.